Pasca pemberlakuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah membentuk lembaga pengelola investasi sesuai dengan pasal 165 ayat 1 Undang-Undang tersebut. Lantas, apakah fungsi dari lembaga pengelola investasi tersebut? Kita akan saksikan selengkapnya dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi, nah ini adalah pembentukan dari Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. Dasar hukumnya adalah dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. Dan LPI ini adalah sebagai sumber pembiayaan alternatif sekaligus mengurangi ketergantungan dana jangka pendek. Itu dia yang diharapkan dari keberadaan LPI. Sementara modal pertama yang sudah dimiliki oleh LPI adalah mencapai 15 triliun rupiah atau sekitar 1 miliar dolar Amerika. Ya, sebagai lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri, target yang akan dicapai oleh LPI adalah mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan investasi asing atau foreign direct investment dan mendorong perbaikan iklim investasi. Dalam menjalankan tugasnya, tata kelola LPI mengikuti praktek dari bisnis internasional dan memiliki fleksibilitas dalam melakukan investasi. Selain itu, keunggulan dari LPI memiliki independensi kuat dan manajemen profesional. Nah pemirsa, kemudian apa yang menjadi misi atau hal yang akan dicapai dalam pembentukan lembaga pengelola investasi? Kita akan saksikan kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang Anda saksikan di layar televisi, nah ini adalah pernyataan dari Kepala Negara, Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan LPI. Di mana Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa LPI harus inovatif, kemudian harus berani mengambil keputusan yang out of the box dengan tata kelola yang baik. Indonesia harus memiliki alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi menuju Indonesia maju. Itu adalah statement dari Pak Jokowi. Berikutnya dari Ibu Sri Mulyani. Oleh karena itu kita akan menggunakan instrumen di bidang LPI atau Indonesia Investment Authority sebagai salah satu wadah bagi kolaborasi melanjutkan pembangunan dengan menggunakan ekuitas atau mengurangi exposure utang. Ini jadi beberapa hal yang diharapkan oleh Kepala Negara dan Menteri Keuangan terhadap kehadiran dari LPI sendiri. Ya, sebagai sebuah lembaga negara, tujuan pendirian LPI yakni sebagai lembaga yang kuat dengan tata kelola baik untuk mendapatkan kepercayaan investor global. Selain itu, pembentukan lembaga investasi ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun mengenai pola kerja sama dari LPI dan investor di mana para investor internasional maupun domestik dapat berinvestasi langsung ke aset atau proyek jalan tol, kemudian bandara serta infrastruktur lainnya. Nah, berbicara mengenai infrastruktur yang diinvestasikan melalui LPI, ada ini pemirsa, sejumlah proyek yang akan ditawarkan dalam skema investasi LPI. Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah beberapa proyek begitu yang ditawarkan yang berhubungan juga dengan pembiayaan dari LPI. Di mana ada sektor transportasi laut, kemudian sektor transportasi udara dan transportasi darat. Yang pertama dari transportasi laut di mana ada pelabuhan laut Garongkong di Sulawesi Selatan yang juga ditawarkan untuk diinvestasikan melalui LPI, kemudian ada pelabuhan laut di Ambon hingga Palembang. Itu dia dari sektor transportasi laut. Kemudian kita beralih ke transportasi udara. Apa saja? Yang pertama kita lihat ada bandar udara di Fakfak dan Manokwari, Papua. Kemudian ada bandar udara di Mentawai, Sumatera Barat hingga Mandailing Natal di Sumatera Utara. Itu dia. Bandar udara di Mentawai, Sumatera Barat hingga Mandailing Natal di Sumatera Utara. Selanjutnya dari transportasi darat ada Mass Rapid Transit dan juga Light Rail Transit di Bali. Kemudian ada di Medan, Bandung, Makassar dan Surabaya. Ini adalah beberapa proyek yang siap dibiayai melalui LPI.
Ya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui saat ini model pembiayaan melalui kerjasama dengan LPI ini memang masih belum familiar. Namun potensinya sangat luar biasa karena menggabungkan dana lokal dan luar negeri dengan perkiraan mencapai 300 triliun rupiah. Menurut Budi, pembentukan LPI menjadi penting guna mendapatkan pendanaan alternatif di luar APBN yang menjadi tumpuan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya pemirsa, kemudian salah satu proyek yang berpotensi juga disodorkan kepada investor melalui LPI adalah jalan tol. Dan dalam hal ini, PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai salah satu perusahaan pengelola jalan tol di Indonesia juga menawarkan sejumlah ruas tol yang dimilikinya kepada LPI. Apa saja sih ruas tol tersebut? Kita akan simak dalam infografi kembali. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini ada 9 ruas tol yang ditawarkan kepada investor melalui LPI. Yang pertama ada tol Medan Kuala Namu, kemudian tebing tinggi yang mencapai sekitar 61,7 km. Kemudian ada tol Jakarta Cikampek Elevated sepanjang 36,4 km. Kemudian tol Semarang Batang 75 km. Tol Gempol Pandaan 13,6 km. Kemudian tol Pandaan Malang 38,9 km. Kemudian ada tol Gempol Pasuruan 34,2 km dan juga tol Balikpapan hingga Samarinda 98,9 km. Kemudian kita lihat di Sulawesi juga ditawarkan ada tol Manado Bitung hingga 39,9 km dan juga tol Bali Mandara sepanjang 9,7 km. Ya, manajemen dari Jasa Marga menyatakan bahwa aset tol yang akan dilepas ini telah bebas dari risiko pembebasan lahan juga risiko konstruksi. Selain keterlambatan dan eskalasi biaya pembangunan, kemudian juga adanya sovereign wealth fund ini merupakan salah satu alternatif dari upaya aset recycling. Ya, menurut manajemen Jasa Marga, dana dari SWF atau INA ini bisa untuk meningkatkan likuiditas Jasa Marga. Kemudian dengan aset recycling diharapkan akan meningkatkan kinerja karena penjualannya dilakukan di atas nilai buku sehingga ada keuntungan yang bisa dibukukan. Dan pemirsa, kita juga tentu berharap pembentukan dari lembaga pengelola investasi ini juga bisa mendukung terciptanya investasi yang berkelanjutan yang bisa berdampak positif dalam jangka panjang bagi pembangunan nasional dan pada akhirnya bisa berkontribusi maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.